Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa Khairizal di VM. Pada hari yang berbahagia ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Ma'al Abral Esikom Mikom. Nah, beliau merupakan sosok yang inspiratif ya pada hari yang berbahagia ini akan membagikan pengalamannya untuk kita semua. Beliau merupakan seorang dosen dari Universitas Persada Bunda Indonesia, juga penggiat dan pemerhati sosial yang insya Allah akan berbagi informasi dan inspirasi dan juga motivasinya pada kita semua pada hari ini. Nah, untuk mengenal sosok lebih dekat beliau ini, kita mengangkat tema pada hari ini yaitu dengan tema menggali potensi sumber daya. Nah, kita akan mengenal sosok beliau lebih dalam, yaitu kita persilahkan Pak Abral untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Pak Dr. Karu Rizal yang sudah bersedia meluangkan waktu berdiskusi pagi ini dengan saya dan juga sudah mengundang saya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, sedikit saya memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat Karu Rizal. Saat ini saya lebih banyak berkecimpung di akademis, yaitu di kampus Persada Bunda Indonesia, Universitas Persada Bunda Indonesia. Konsentrasi saya adalah komunikasi, tepatnya komunikasi politik. Saat ini saya tinggal di KPR 2, tepatnya di Jalan 4 nomor 14, Desa Tualang atau Kampung Tualang, Kabupaten Siak. Sedikit yang disampaikan oleh Pak Khairul Rizal, tentu dalam hal ini, dalam kehidupan kita terus belajar dan belajar dalam upaya mencari jati diri atau menggali potensi yang ada pada diri kita. Awalnya saya adalah seorang karyawan atau keluarga besar dari Sinarmas Group dari tahun 97 sampai 2016. Dengan begitu, saya terus mencoba sebenarnya diri saya ini tepatnya berada di mana. Atau kecenderungan, bukan tepatnya sih sebenarnya. Tapi dalam hal lain tentu banyak pertimbangan dan macam-macam. Tentu kita mencari yang sesuai dengan passion kita. Nah, 2012 saya memutuskan untuk bergabung di Universitas Persada Bunda Indonesia sampai saat ini. Selain itu, kegiatan hari-hari juga saya melihat kondisi hari ini tentang ekonomi, sosial dan sebagainya, karena ini berkenaan dengan semua aspek politik, ekonomi, budaya dan hukum, maka saya berusaha menggali potensi-potensi apa yang hari ini yang bisa kita diskusikan untuk kebaikan bersama. Nah, ini tentunya nanti bisa menjadi pilihan-pilihan sahabat Khairul Rizal. Tentu dalam hal ini bisa juga berkenaan nantinya dengan ketahanan pangan, tentang UMKM atau pertanian, peternakan, dan sebagainya. Nah, 16 tahun saya bergabung, 19 tahun saya bergabung di Sinarmas Group, banyak ilmu yang dapat saya tangkap dan saya ambil. Nah, hari ini tentu suatu hal yang baru bagi saya terjun ke masyarakat, tetapi kita juga mengambil suatu istilah, kata orang, dunia terkembang itu jadi guru. Nah, dalam hal ini tentu dengan keilmuan saya lebih banyak bergerak di bidang sosial, saya ingin menggali dan terus berusaha bagaimana potensi-potensi yang ada kita kaitkan bisa satu diantaranya sebagai solusi untuk kebaikan kita bersama.
Baik, terima kasih Pak Abral dengan perkenalan pada hari yang berbahagia ini. Tentu bak kata pepatah, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Maka kita harus mengenal lebih lanjut tentunya sosok Pak Abral sebagai dosen ilmu komunikasi dan juga sebagai pemerhati sosial, penggiat sosial. Apa kiprah Pak Abral atau korelasi dalam sebagai keilmuan beliau yaitu komunikasi dan juga dosen komunikasi Fakultas Komunikasi di Universitas Persada Bunda, bagaimana korelasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin kita akan mendengar lebih lanjut penjelasan dan ulasan beliau tentunya yang akan memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada Pak Abra kita persilakan. Baik Pak Dokter, ini ya sebenarnya suatu hal yang mendalam ya. Kenapa saya cenderung memilih ilmu komunikasi? Tentu dalam pertanyaan kawan-kawan hari ini ilmu komunikasi lebih kepada katakanlah PR, juru bicara, macam-macam. Tetapi bagaimana untuk aplikasi untuk masyarakat? Ya, tidak kenapa hukum, tidak kenapa teknik dan sebagainya. Dalam keilmuan yang saya pelajari, ilmu komunikasi itu adalah endingnya adalah perubahan sikap. Dengan kita melakukan komunikasi yang baik pada audien, maka kita berharap ada perubahan sikap dari audien itu sendiri. Misal kita minta tolonglah kopi yang ada di depan saya ini. Dengan bahasa yang bagus, saya minta tolong sama Pak Dokter misalnya. Pak Dokter, tolong pindahkan kopi saya. Pak Dokter pindahkan. Sebenarnya kan tangan saya yang memindahkan, seharusnya. Tapi dengan kata-kata saya, Pak Dokter adalah sebagai tangan saya. Tanpa Pak Dokter merasa tersinggung atau merasa disuruh atau diperintah. Tapi kalau dengan bahasa yang lain, Pak Dokter pindahkan kopi saya. Loh, siapa Pak Abrar gitu kan? Artinya ilmu komunikasi itu memang sains. Saya tertarik dengan itu. Suatu teori harus saya terapkan. Bagaimana perubahan sikap bagi masyarakat. Apa korelasinya? Nah hari ini bagaimana saya memberikan pemahaman pada masyarakat bahwasanya posisinya itu di mana. Sebagai contoh sederhana. Hari ini banyak bantuan-bantuan dari pemerintah untuk percepatan pembangunan, percepatan pengurangan angka kemiskinan dan sebagainya. Permasalahannya, yang kita bantu itu sadar enggak dia memang perlu dibantu. Artinya juga posisi dia dibantu dia juga harus belajar dong. Dia jangan mengharapkan sepenuhnya dan menyalahkan pemerintah. Di sisi yang lain pemerintah juga begitu. Nah, tepat enggak sasaran? Nah, tentunya dalam hal ini tidak semua mungkin bisa diakomodir oleh pemerintah. Tentu ada pihak-pihak lain yang memberi rekomendasi atau mungkin pemerintah mengambil lembaga-lembaga lain yang di bidangnya. Nah, ini kan sebentar lagi ya setiap tahun tetap akan ada itu namanya pemberdayaan, ada lagi yang namanya ini ada lagi koperasi merah putih. Kalau tidak tepat tentu sama saja. Nah, ini yang menjadi pakem saya, artinya keilmuan saya itu lebih kepada perubahan sikap. Perubahan sikap ya tentu dengan perlahan, dan ini nantinya juga akan menjadi budaya dan karakter masing-masing diri kita. Nah, itu saya tertariknya Pak Dokter. Tentu dalam hal ini korelasinya cukup banyak karena hari ini tanpa komunikasi kita tidak bisa juga apa-apa. Nah, kita tidak bisa berkembang. Kata orang, hard skill itu memberikan kita peluang pekerjaan. Nah, itu kata orang. Jadi kesempatan kita bekerja itu dengan hard skill. Soft skill adalah mengantarkan saudara untuk promosi jabatan. Kita lihat hari ini.
Bukan berarti para pimpinan itu hard skill-nya tidak ada, tapi lebih banyak pada soft skill-nya. Soft skill satu diantaranya adalah bagaimana mereka berinteraksi, tentu melalui komunikasi. Tentu banyak hal lain nantinya yang bisa kita dalami dalam hal ilmu komunikasi. Itu korelasinya, Pak Dokter. Baik, mengutip kata Pak Abral sebelumnya, yaitu dengan hard skill memberikan kita kesempatan untuk bekerja, tapi dengan soft skill itu memberikan kita kesempatan dapat promosi jabatan. Nah, tentu antara hard skill dengan soft skill ini harus kita kuasai sebagai diri kita pribadi untuk meningkatkan kapasitas diri. Ini nggak bisa dipungkiri dengan kemajuan teknologi yang luar biasa sekarang ini menuntut kita, mengharuskan kita untuk menguasai segala ilmu lini pengetahuan. Nah, saya juga sebagai dulunya pernah bekerja di pemerintah selama 5 tahun, yaitu honorer pemerintah. Kemudian saya memutuskan untuk jadi praktisi swasta. Sekarang saya masih sampai sebagai dokter hewan tentunya, karena dokter hewan adalah profesi umur hidup kita yang harus kita emban amanahnya. Nah, saya sebagai dokter hewan praktisi swasta, tentu kita banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi kadang-kadang kita sebagai praktisi dokter hewan tentu juga ada kebuntuan yang kita dapatkan yang nggak bisa kita selesaikan secara sains kita kedokteran hewan. Nah, narasumber kita pada hari ini yaitu beliau sebagai dosen komunikasi. Menurut Pak Abral, kalau kita melihat permasalahan tadi, potensi apa yang bisa kita lakukan di bidang ilmu ini, kemudian kita korelasikan dengan bidang komunikasi ini. Wah, ini berat nih Pak Dokter. Ini seperti mungkin lebih daripada ujian doktor ini. Ya, saya udah terlalu agak over sebenarnya. Saya mohon maaf ya, Pak Dokter rupanya tidak sejauh itu pertanyaannya gitu kan. Apa korelasinya ilmu komunikasi dengan keilmuan Pak Dokter? Tapi saya coba menjelaskan. Hari ini ada pemerintah pusat mencanangkan bahwasanya ada ketahanan pangan programnya. Tentu pusat nanti didelegasikan ke bawah kabupaten. Tapi saya akan melihat skopnya Kabupaten Siak, karena kita tinggal di sini. Nah, dengan adanya korelasinya dengan ketahanan pangan, tentu saya, karena ini keilmuan Pak Dokter, nanti kita bisa dalamin lagi. Hari ini kita melihat mungkin Pak Dokter bisa memapping, saya belum melihat hari ini, kecenderungan penyakit hewan itu apa yang ada di Kabupaten Siak. Mungkin ini bisa menjadi referensi atau teman-teman diskusi nanti di Dinas Peternakan atau apa. Supaya kita tahu kenapa, hewan apa yang cocok pada daerah tersebut. Nah, sementara penyakitnya juga misalnya, kalau perawang saja deh, perawang gitu kan. Perawang ini ada beberapa peternak, ada peternak sapi, ada domba, ada kambing, ada kambing susu, etawa, yang saya jalani ya. Nanti Pak Dokter bisa jalan-jalan dengan saya, membuktikan itu. Ada ternak bebek petelur, kayak gitu. Ya tentu yang non Muslim juga ada beternak babi gitu kan. Tapi itu di sisi yang lain, dalam menopang ketahanan pangan, cocok enggak, pas enggak ternak itu di daerah tualang. Misalnya penyakit lebih banyak kecenderungannya munculnya untuk ternak kambing, misalnya di Perawang, berarti tidak cocok di Perawang. Tetapi saya tidak akan melihat itu. Tapi di dalam konteks komunikasi saya berpikirnya begitu. Ada enggak data yang bisa mendukung kita, memberikan referensi kepada calon-calon masyarakat kita yang berminat untuk berternak? Nah, contoh sederhana misalnya, ternak sapi. Ketahanan pangan secara sirkuler lah. Kalau orang bilang katanya secara ekologis, sebab akibat. Kalau hari ini beberapa waktu yang lalu gubernur kita melalui pemberitaan, beliau akan mengurangi emisi efek rumah kaca.
Setahu saya, efek rumah kaca itu selain pabrik dan sebagainya tentu dari kotoran hewan. Nah, ini dokter nih, saya nggak tahu di bidang itu, tapi di dia yang saya baca, saya menyampaikan bahwasanya kotoran ini juga menyumbang efek rumah kaca misalnya. Nah, bagaimana kita mengolah pemanfaatan kotoran hewan? Kotoran hewan itu lagi kita olah, bisa kita jadikan pupuk organik misalnya. Setelah itu kita sebarkan lagi ke tanah atau ke rumput makanan hewan, kita kembalikan kepada hewan. Hewan itu juga ya ketahanan pangan tidak hanya kita, Pak Dokter. Tentu hewan itu juga harus kita berikan pakan yang layak. Nah, sejahtera. Kalau kita saja tentu tidak mungkin. Nah, jadi bagaimana kita berpikir satu persatu. Nah, ini kalau saya kaitkan ya, hari ini saya berjalan, saya tanya, Bapak kenapa hari ini beternak sapi? Ya saya hobi. Kenapa beternak kambing? Ya saya hobi, katanya ini menguntungkan. Tahu enggak Bapak penyakit apa yang di sini? Cocok enggak kambing di sini? Ah itulah, enggak tahu Pak. Ah nanti coba, mana tahu ini. Ini kan langkah baik nih Pak Dokter, Pak Dokter hewan, konsul dokter hewan. Ini tahu nih secara spontanitas ya mungkin bisa terhubung nanti kepada masyarakat yang hobi. Bisa bertanya pada Pak Dokter mungkin. Apa yang cocok? Nah, hari ini sama dengan tanaman, sama dengan pertanian. Setiap bertanya sama saya, Pak Abrar, saya mau nanam ini. Tanahnya tidak subur. Saya sampaikan, tidak ada tanah yang tidak subur di bumi ini, kata saya. Hanya, kata saya, kita tidak mencari apa yang cocok ditanam di tanah yang seperti ini. Itu masalahnya. Nah itu dia Pak Dokter, korelasinya. Tapi itu silap Pak Dokter ulik-ulik lagi, maksudnya saya apakah sudah masuk secara umum, tapi menggambarkan seperti itu, kita tidak dapat acuan. Apa korelasinya dengan keilmuan ilmu komunikasi? Tentu dalam hal ini sesuatu yang orang itu lakukan bisa terukur. Bisa terukur dan bisa menjadi harapan hidup juga. Tentu ekonomi juga kita pikirkan. Apakah ini berkelanjutan? Hari ini beternak itu apakah memelihara saja atau menjadi pengusaha peternak? Nah target kita juga petani, kita kan sejahtera. Itu dia Pak Dokter. Baik, terima kasih banyak Pak Abral atas masukannya yang tentunya aspek ilmu komunikasi ini tidak bisa kita pungkiri akan digunakan di lini keilmuan mana saja. Nah, saya pandangan bahwa saya sebagai sehari-hari praktisi dokter hewan, kalau saya nggak menggunakan komunikasi dengan baik, saya tidak belajar komunikasi yang baik, mungkin ketika saya menyampaikan perihal penyakit bisa salah tanggap. Misalkan begini, Pak jangan lupa, Bu, jangan lupa diberikan anti cacing atau diberikan obat cacing 3 bulan sekali. Nah, kalau saya nggak menjelaskan secara rinci, apa itu obat cacing? Kalau kita berikan obat cacing, kita gunakan bahasa obat cacing, berarti kan kita ngobati cacing, cacingnya sehat, hewannya mati. Tentu saya harus memilih bahasa komunikasi yang efektif, komunikatif, efisien. Mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang betul-betul bahasa medis. Pak, nanti hewannya harus diberikan antimintik atau anti cacing 3 bulan sekali Pak ya. Bapak bisa gunakan anti cacing jenis ini. Untuk berat badan segini, Bapak pilihkan begini. Nah, itu adalah penerapan ilmu komunikasi yang tentunya pasti digunakan dalam kehidupan sebagai seorang dokter hewan. Nah, sedikit intermezzo Pak Abral. Ini kan kita, di hadapan kita nih ada kopi. Kalau saya melihatnya ini adalah, ya kopi hitam gitu. Hanya sebatas kopi hitam. Nah, kalau kita cerna dalam menafsirkan dalam komunikasi, ya mungkin bisa memberikan makna yang dalam kepada audiens kita dengan melihat ini kopi, kemudian ada gelas, ada wadahnya, ada sendoknya. Kira-kira menurut Pak Abral apa yang bisa diberikan kesimpulan atau apa slogan atau apalah gitu? Wah ini berat nih Pak Dokter lagi nih. Kopi. Kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Nah, kalau orang Aceh mengatakan ada kopi ada cerita, tak ada kopi tak ada cerita. Nah kalau hari ini kita ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, filosofi kopi mungkin bermacam. Hari ini saya lebih suka minum kopi pahit. Apa orang bilang? Pak Abrar, itu kan kopi pahit. Enggak, saya bukan minum kopi pahit.
Saya rubah komunikasinya. Saya minum kopi tanpa gula atau tidak tanpa gula. Pasti beda kan? Nah, cara komunikasi seperti itu. Kan pahit, Pak Abrar. Nah, di saat kita memaksakan pemikiran kita pada orang lain, ini bermasalah. Bagi orang lain mungkin pahit di lidahnya, bagi saya tidak. Tapi coba kita tanya, bagaimana Pak? Kopi itu tidak terasa pahit di lidah Bapak, sementara Bapak minum kopi tanpa gula. Mungkin begini, cara komunikasinya mungkin saya lebih memilih diksi-diksi yang agak pas. Seperti Pak Dokter sampaikan tadi. Kalau saya menyampaikan beri obat cacing per 3 bulan. Bisa jadi obat cacingnya banyak di tumbuh subur di hewannya mati. Tapi kalau kita balik misalnya, kita coba mencari diksi yang agak pas, ya menurut saya seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi. Jangan diberikan obat cacing misalnya. Kalau obat cacing ini kan diksinya. Nah, saya cenderung menyampaikan kalau ada gejala seperti ini, dimungkinkan ada cacing yang mengganggu di dalamnya. Untuk itu, ini akan terjadi per 3 bulan sekali. Jika ada yang mengganggu, tentu pengganggu kita buang. Inilah dia obatnya. Kita sampaikan obat cacing, mungkin ada satu kata. Ini misalnya pembasmi pengganggu hewan, kenyamanan hewan itu. Kita sesuaikan dengan kadar pengetahuan siapa audien kita. Begitu dia. Apa yang dia pahami tentang itu? Pak Dokter begini-begini. Itu ada cacing. Loh, kok ada cacing Pak Dokter? Jangan-jangan itu untuk mancing dong. Nah, itu Pak Dokter. Nah, benar seperti Pak Abral katakan, memang kita harus melihat ya, siapa yang menjadi lawan bicara kita. Tentu kita harus mengukur siapa yang menjadi lawan bicara kita, dan tentu kita nggak bisa kita paksakan pemikiran kita untuk dipahami oleh lawan bicara kita. Sehingga aspek komunikasi tadi tersampaikan. Sama seperti saya dokter hewan. Begitu saya berhadapan dengan klien, ini klien saya ini dengan latar belakang macam-macam. Ada yang buruh bangunan, ada yang spesialis, ada yang psikolog, ada yang bidan, ada sarjana komputer. Tentu saya nggak bisa mensamaratakan. Tentu kita harus memilah dan memilih kata-kata yang efektif untuk kita gunakan sehingga tersampaikanlah apa yang mau kita bicarakan dan kita harapkan. Itulah goalnya yang seperti Pak Abra katakan, tujuan dari komunikasi tadi. Nah, dengan pengalaman Pak Abral yang saya pandang pengalaman dan yang luar biasa tentunya dalam aspek sebagai dosen bidang komunikasi, kita tentu harus Pak Abral mungkin bisa berbagi pengalaman, yaitu pendampingan sumber daya apa yang sudah Pak Abral lakukan tentunya untuk kemaslahatan masyarakat ya. Mungkin pemirsa yang ada di Sahabat Khairizal tentu ingin mengenal lebih jauh sosok Pak Abral ini. Saya punya semboyan atau apa istilahnya, saya nggak tahu Pak Dokter Khairizal. Jadi sahabat Khairizal, saya punya untuk memotivasi diri saya sampaikan pada kawan-kawan, kesusahan Anda adalah peluang saya. Jika ada orang yang mengatakan suatu program, suatu tindakan itu sangat susah menurutnya, dia mengatakan susah itu Pak Abral. Nah itu peluang saya. Kenapa itu menjadi peluang? Pertama tentu pertimbangan saya kompetitornya nggak banyak. Yang kedua kalau memang susah saya tidak berhasil, memang orang mengatakan susah. Nah bukti nyata 2019 saya diangkat atau di SK-kan oleh Biro Ekonomi Provinsi. Kalau sahabat Khairizal tahu itu tentang ubi racun 2019. Itu booming. Nah, saya diangkat sebagai konsultan di Biro Ekonomi tentang ubi. Nah, itu juga heran orang. Pak Abrar ilmu komunikasi kok perginya ke ubi. Saya bilang, ya itu komunikasi ubi.
Artinya kata saya bagaimana mengemas ubi itu menjadi ladang atau harapan. Nah inilah ranah orang komunikasi. Katakanlah emas yang bentuknya emas, betul emas gitu kan. Tapi kalau saya analogikan atau saya istilahkan, kalau saya metaforkan ubi itu sebagai mutiara yang tersimpan, kan putih dan harapan kan? Kan ada duit. Nah waktu itu saya apa ya namanya, orang komunikasi ini bisa dia bangun tidur Pak Dokter. Semua potensi komunikasi. Hari ini misalnya tentang kita keluar. Alam mengatakan pada saya panas hari ini. Sebenarnya saya tafsirkan panas hari ini. Berarti saya oke, saya nanti bawa payung. Jadi potensi komunikasi itu dari mulai saya bangun sampai saya tidur. Bisa saya tafsirkan gitu. Nah waktu itu kita akan produksi asap tuh. Nih sebentar lagi mudah-mudahan jangan kita apa oleh apa namanya oleh negara tetangga ekspor asap. Waktu itu terpikir sama saya bagaimana cara mengurangi asap. Apa yang harus kita lakukan? Nah berarti saya harus mengkomunikasikan. Saya kaitkanlah setelah saya hubung-hubungkan. Lahan yang terbakar dipastikan itu lahan yang kosong. Pasti menurut saya. Tidak mungkin lahan yang sudah ditanam. Pak Dokter nanam singkong misalnya. Atau nanam sawit. Dibakar. Nggak mungkin dong. Setelah itu lahan kosong. Setelah kosong, tentu kalau dibiarkan besok tumbuh semak lagi. Dan itu akan berulang terus. Nah setelah lahan kosong bagaimana mengoptimalkan lahan tidur. Supaya tidak dibakar. Memang tidak semua. Tapi ada beberapa mungkin yang bisa kita olah. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Setelah itu pikir, ngapain? Pakai apa? Supaya ada tanah itu terolah, orang lagi tidak membakar, terbuka lapangan kerja. Pikir, muncullah tanaman apa yang cocok sesuai dengan karakter penduduk. Karakter atau pendekatannya adalah budaya. Budaya. Saya seorang pemancing. Pak Dokter suruh saya melihara ayam. Itu nggak masuk, Pak Dokter. Itu mancing keributan, disembelih terus. Bahkan mungkin ayamnya untuk umpan toman, umpan pancing. Gitu kan. Saya lihat, kayaknya ada singgong racun. Singgong racun, saya menggunakan data waktu itu dulu, sampai sekarang. Kita kan ada diapit oleh 2 perusahaan besar. RAPP dan Sinarmas Group. April ya. Mereka itu sampai saat ini menggunakan tapioka untuk penutup pori-pori dan pelentur kertas. Nah, kenapa kita tidak berkolaborasi gitu? Dan itu harus sebagai bahan baku utama sampai saat ini. Nah, dengan itu saya muncul, saya terus gentong dan sebagainya. Jumpalah kawan yang sefrekuensi, dibawa saya ke Birkoni. Saya sampaikan bagaimana saya mengemas. Muncullah orang berlomba-lomba menanam singkong. Intinya, Pak, itu kan waktu itu singkong booming kan tidak menjadi ranah saya bagaimana mengemas itu perubahan sikap dari masyarakat untuk mengolah lahan. Supaya singkong ini menjadi harapan. Tentu juga nggak akan bisa saya secara teknis, tentu saya nggak bisa. Dan itu kontroversi. Pak Brar kan bukan orang pertanian. Berapa singkongnya nanti ditanam ini, pupuknya dan sebagainya. Nah, kita berharap dengan adanya itu, mari kita berkolaborasi. Nah, itu satu di antaranya. Ini di luar pakem keilmuan ya. Setelah itu beberapa ya 2020 atau 2020 mungkin setelah itu 2018 saya mendampingi petani atau nelayan di kawasan biosfer diam siak kecil Bengkalis, karena itu menjadi kawasan paru-paru dunia katanya. Di situ hidup nelayan karena banyak sungai. Nah, di situ setiap panen ikan tuakang, kalau mungkin orang Melayu tuakang tahu saya, itu menghasilkan mau 1 ton dan sebagainya. Dan ikan itu memang ikan etnik di sini. Nah itu saya dampingi, saya carilah pemodal misalnya bagaimana meningkatkan taraf hidup melalui membuat ikan asin. Itu 4 bulan saya di sana, saya terapkan. Tapi apakah saya di bidang ikan asin? Tidak juga. Tapi saya berusaha merubah cara paradigma berpikir. Saya mencoba mengajak teman-teman, bukan perspektif saya lihat budayanya seperti apa, tabiatnya seperti apa kadar mereka berpikir seperti apa. Tentu saya sesuaikan.
Nah, saya sesuaikan dengan begitu. 4 bulan saya di situ. Nah, dan juga banyak yang lain, potensi-potensi yang lain. Dan mengait-ngaitkan. Nah, ini berkembang lagi tentang Pak Dokter baru-baru ini booming. Nah, ini kompetensi ini booming. Booming itu apa? Banyaknya petani lebah, orang bilang. Berarti lebah ternak. Nah, waktu itu saya juga nggak tahu tentang lebah. Jadi saya bilang, saya belajar dulu ya, saya pelajari bagaimana saya baca. Nah, ini fungsi orang komunikasi, bagaimana mengemasnya. Nah, alhamdulillah kita hari ini kita sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk tempat, dan tinggal mungkin bagaimana mengkolaborasikan dengan yang lain, aturan dan sebagainya. Nah, sebagai potensi ke depannya, madu ini masih menjanjikan karena selagi masih ada lahan untuk pakannya selebah itu sendiri, maka sejauh itu masih potensi. Nah, saya hanya melihat potensi-potensi apa yang dekat, gitu kan. Nah, itu Pak Dokter. Aplikasi yang menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya tertarik yang sebelum Anda. Jadi dalam konteks orang mengatakan susah, susah itu katanya. Susah Pak Brar. Nah, itu bukan hanya kepada lingkungan, perorangan juga begitu. Misalnya orang mengatakan Pak Brar dekat dengan Pak Dokter, Pak Rizal. Ya, susah itu Pak Dokter tuh. Saya akan melihat susahnya di mana. Akhirnya Pak Dokter mungkin bisa berteman dengan saya. Ini suatu hal yang luar biasa nih bagi saya gitu kan. Karena itu bagian untuk perubahan sikap orang ilmu komunikasi. Nah, sering juga saya sampaikan, seorang sarjana atau ilmu komunikasi yang paham, maka dia disiapkan sebagai pawang. Nah, ini mohon maaf nih, sebagai pawang. Apa itu pawang? Dia bagaimana menjinakkan, jadi pawang itu kan dalam sirkus tuh, Pak Dokter, yang dijinakkan hewan itu. Tabiat hewan udah masing-masing tuh, buaya, harimau, ular, macam-macam lah. Jika dia tidak bisa menaklukkan hewan dan sebagainya, dia tidak bisa patuh hewan itu, jangan salahkan hewannya. Hewannya memang tabiatnya seperti itu. Berarti pawangnya kurang ilmu. Mungkin bisa bertapa lagi. Begitulah Pak Dokter. Hari ini ya tentu tidak semua juga yang bisa berhasil dan sebagainya. Tapi itu pembelajaran terus-menerus bagi saya. Kenapa saya belum bisa menaklukkan si A, si B, si C misalnya. Nah, baik Pak Abral. Selanjutnya ini sangat menarik nih. Karena kita tinggal di Perawang, itu orang kan lebih kenalnya dengan kata-kata Perawang, kota Perawang, dibandingkan dengan Kecamatan Tualang. Itu tak bisa dipungkiri. Nah, Perawang ini adalah kota industri dengan begitu banyaknya industri dan perusahaan yang ada di sini. Nah, apa yang bisa kita, menurut Pak Abra, yang bisa dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang ada di Tualang ini? Nah, mungkin dari segi komunikasinya ya, tentu ini akan memberikan masukan, inspirasi, dan motivasi untuk yang lainnya, dan daerah tentunya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara, tanpa terasa puluhan menit sudah berlalu. Tentunya banyak hal yang kita dapatkan, motivasi, inspirasi dari sosok Pak Abral ya. Nah, melihat dinamika politik tahun ini, di Provinsi Riau, siap ya Pak Abral ya, yang terakhir dilantik ya. Belum Yang belum dilantik ya, belum dilantik ya. Nah, siap belum dilantik dengan dinamika politik yang begitu panjang. Insya Allah bulan ini pelantikan Bupati Siak. Nah, apa harapan Pak Abral ke depan berkaitan dengan ini, dan tentunya berkaitan dengan komunikasi politik dan pembangunan berkelanjutan ya Pak Abral ya? Benar Pak Dokter sampaikan, hari ini energi kita terkuras semua dengan dinamika politik hari ini. Ya, khusus Kabupaten Siak ya. Tentu jalannya suatu pemerintahan itu harus ada kepala daerah yang berwenang. Hari ini kita lihat seolah-olah, tapi bukan itu, tapi bagi yang lain lah. Tentunya kita berharap secepatnya bupati terpilih secepatnya dilantik, supaya arah beliau bisa mengaplikasikan janji-janji kampanyenya. Itu kita harapkan.
Nah, dalam hal ini tentu kita berharap pemerintah terpilih lebih kepada pro rakyat, pro masyarakat. Dalam konteks ini juga karena dalam konteks psikologi, kita berharap pemerintahan kita yang baru ini memberikan kepastian. Terlepas dari yang lain hari ini, katakannya dana berkurang dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Masyarakat yang libatkan. Artinya, istilahnya begini, seorang nakoda itu jangan sampai ketahuan kapalnya bocor oleh penumpang. Nah, tentunya dengan begini, seorang kandidat atau kontestasi yang bertarung, dia sudah meyakini dirinya bisa membantu untuk masyarakat. Tapi kalau lain nanti dia berkeluh kesah, tentu akan berbahaya dong. Gitu. Nah, tentu harapan kita, dan kita selaku masyarakat, mari kita berikan kesempatan kepada pemimpin kita yang baru nantinya. Kita beri kesempatan, kita dorong. Jangan lagi terkotak-kotak. Ya, artinya mari sama-sama apa yang menjadi harapan kita bersama. Karena tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh pemimpin kita. Jangan biarkan beliau bekerja sendiri. Tentu dalam konteks catatan juga pemerintah bisa membuka diri sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakatnya dalam konteks ilmu komunikasi. Ini kan keilmuan saya. Nah, itu harapan kita. Tentu banyak harapan-harapan yang mungkin yang selama kampanye dan sebagainya seluruh masyarakat Siak tentu mengantungkan harapan kepada pimpinan yang baru atau bupati yang baru. Tentu kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kemampuan, juga kesabaran dalam menghadapi kondisi saat ini. Itu yang menurut saya yang hari ini kita lihat, mari kita sama-sama kita dukung pemerintahan yang terpilih setelah dilantik ini. Mari sama-sama kita berkolaborasi untuk membangun kompetensia ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah, podcast sahabat Khairul Rizal pada hari yang berbahagia ini berjalan lancar. Semoga bisa memberikan semangat baru ya untuk kita semua dalam membangun potensi diri kita. Tentu kalau kita bangun potensi diri kita, tentu potensi bagi masyarakat juga akan dirasakan ya. Dan ucapan terima kasih dan apresiasi kami kepada Pak Abral sudah berkenan hadir di ruangan kami yang sangat sederhana ini ya. Semoga dari ruangan yang sederhana ini memberikan harapan baru, memberikan semangat baru bagi masyarakat Siak tentunya, dan tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menonton channel YouTube sahabat Khairul Rizal DVM ini. Demikian saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.